Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian yang beragama lain. Sobat setia di channel ini, kali ini saya akan membahas tentang ramalan cinta menurut nama kamu dan juga ditambah nama pasangan kamu. Jadi nama kamu nanti ditambahkan nama pasanganmu, totalnya berapa, kemudian dilihat kira-kira kamu sama dia cocok apa enggak, berjodoh apa enggak, dan gimana jika kalian menjalin cinta. Apakah kalian nanti akan sangat mesra, harmonis, dan bahagia, atau sebaliknya? Nah, nanti bisa dilihat. Huruf paling depan nama seseorang akan mewakili seluruh karakter huruf-huruf yang ada di belakangnya. Misalnya, nama kamu Putri Maharani, maka huruf depan kamu ada dua, yaitu ada P dan di nama belakangnya yaitu M. Jadi Putri Maharani diambil yaitu huruf depannya P sama M. Saya ulangi lagi, huruf paling depan seseorang itu akan mewakili seluruh karakter huruf-huruf yang ada di belakangnya. Misalnya nama kamu Putri Maharani, maka huruf depan nama kamu ada dua, yaitu P dan yang satunya M. Putri Maharani. Nah, contohnya lagi, misalnya nama saya Ahmad Sucipto. Nah, itu huruf depannya ada dua, yaitu A sama S. Ahmad Sucipto. Nah, A, S. Jadi diambil huruf depannya. Nanti kalau sudah tahu huruf depannya, kemudian Anda cocokkan dengan tabel berikut ini. Jadi ini ada tabel yang dimana setiap huruf itu mewakili nilai. Contohnya, misalnya JSA itu nilainya 1. Contohnya seperti saya tadi, Ahmad Sucipto. Kalau misalnya diambil huruf depannya A, A itu lihat di tabel nilainya 1. Kemudian Sucipto nilainya 1 juga. Nah, itu kalau di total berarti Ahmad Sucipto itu nilainya 2. Paham? Sudah cukup jelas? Nah, kita lanjutkan di tabelnya dulu. JSA. Jadi untuk orang-orang yang huruf depan dari namanya itu diawali J atau S atau A, nah itu nilainya 1. Kemudian kalau misalnya huruf depannya T, K, B itu nilainya 2. L, U, C itu nilainya 3. V, N, D itu nilainya 4. W, E, N nilainya 5. O, E, F itu nilainya 6. Y, P, G itu nilainya 7, dan Q, Z, H itu nilainya 8. R, I, nah nilainya 9. Nah, itulah tadi huruf depan sesuai angka jodoh. Jadi huruf depannya itu di total berapa, kemudian ditambahkan huruf depannya pasangan dan di total nilainya berapa. Kemudian nanti dilihat hasilnya kira-kira berjodoh atau cocok sama dia apa enggak. Oke? Nah, sekarang silahkan dicoba. Huruf depan dari nama kamu ditambah huruf depan dari nama pasanganmu. Nah, nanti dilihat totalnya berapa. Misalnya nama kamu Indah Sulastri, berarti huruf depannya yaitu I, kemudian huruf depan dari nama belakang kamu S, berarti ada dua huruf I dan S. Kemudian misalnya cowok kamu atau calon bedutamu namanya siapa? Mungkin Rahma Wijaya, berarti nanti huruf depannya R, kemudian huruf nama belakangnya yaitu W, berarti R sama W. Begitu cara menghitungnya. Jadi cara menghitungnya, huruf depan kamu ditambah huruf depan pasangan kamu, maka nanti akan diketahui hasil ramalannya. Oke? Nah, ini saya beri contoh. Misalnya Putra Anggara, kemudian ceweknya bernama Putri Maharani. Nah, hasil ramalannya gimana? Putra Anggara
berarti diambil huruf depannya P dan A. Kemudian Putri Maharani, berarti huruf depannya P sama M. Kemudian nanti akan baru diketahui hasil ramalannya. Kita lihat di tabel tadi. Jadi untuk huruf P itu nilainya yaitu 7, dan huruf A itu nilainya 1, berarti keluarnya 8. Kemudian Putri Maharani untuk P-nya 7, kemudian M-nya 4. Nah, kemudian di total huruf depan dari Putra Anggara dan Putri Maharani, maka totalnya 19, yaitu penjumlahan dari 7 ditambah 1 totalnya 8, dan ditambah yaitu 7 tambah 4 yaitu totalnya ada 11, 8 ditambah 11 yaitu 19. Oke? Sudah cukup jelas? Bisa kamu coba sama pacar kamu, sama gebetan kamu, atau sama kekasih kamu. Nanti akan diketahui hasil ramalannya. Dan kita lanjutkan. Lalu gimana dengan hasil ramalannya setelah huruf depan kamu sama huruf depan pasanganmu sudah ditotal dan tahu jumlahnya? Nah, yang pertama, jika hasilnya 9 atau kurang dari 9. Nah, misalnya kurang dari 9 itu mungkin nama kamu atau mungkin nama pasanganmu, nah, total ternyata nilainya kurang dari 9. Contohnya yang huruf A, kemudian huruf S, J, tadi kan nilainya cuma 1. Misalnya nama kamu ditambah dia ternyata totalnya cuma 4, 5, 6, 7, 8, nggak sampai 9. Jadi misalnya hasilnya 9 atau kurang dari 9, maka hasil ramalannya adalah kamu dan dia itu adalah tipe pasangan yang memiliki pandangan yang sama dalam segala hal. Untuk itu, kalian termasuk pasangan yang sangat cocok sehingga mampu menghadapi aral ataupun rintangan dalam menjalani kisah cinta dengan mudah. Jadi kamu sama dia sangat cocok, sangat mesra. Kerjasama yang baik disertai saling terbuka satu sama lain akan sangat menentukan bagaimana kamu dan dia mampu menjalani hubungan menjadi lebih lama atau bahkan berjalan selamanya. Jadi kalian akan bisa bertahan lama, kalian bisa pacaran, mesra, ya, sampai nanti menikah. Di dalam unsur semesta, kalian adalah air, bisa menjadi sesuatu yang sangat tenang, namun bisa juga bergejolak secara tiba-tiba. Cinta kalian adalah misteri, namun bukanlah misteri yang tak terpecahkan. Hanya kamu dan dia akan dapat menemukan kebahagiaan sejati di balik misteri cinta tersebut. Jadi kalau kamu sama dia di total nilainya 9 atau di bawahnya 9, cintamu penuh misteri. Kalian akan bisa bertahan lama sama dia, bisa mesra juga, dan penuh makna. Ada misterinya, dari itu kalian yang akan menjalani nanti. Ya, pada intinya untuk kalian yang nilainya 9 atau di bawah 9 itu akan sangat cocok. Apalagi kalau kalian bisa saling terbuka satu sama lain, maka hubungan kalian akan semakin bagus ke depannya. Yang kedua, jika hasilnya antara 10 sampai 19. Jadi misalnya huruf depan dari nama kamu dan huruf depan dari nama pasanganmu di total, nah ternyata nilainya yaitu antara 10 sampai 19, maka itu pertanda bahwasanya semesta menandai bahwa pasangan dengan angka ini berarti dalam urutan unsur api. Semakin besar kobaran cinta yang kalian miliki, semakin besar pula risiko untuk saling terbakar satu sama lain. Wah, luar biasa ini. Para ahli ramal sepakat memutuskan bahwa pasangan unsur api merupakan jalinan asmara yang paling menarik bila dibandingkan dengan unsur-unsur yang lainnya. Jadi cinta kalian penuh gairah, sangat menarik, penuh tantangan, penuh rintangan. Tapi setelah kalian dapatkan, sangat membahagiakan, kayak di film-film pokoknya. Percintaan yang kalian jalani bisa menjadi petualangan yang tak pernah dapat dilupakan.
Karena jika kalian dapat mengendalikan panasnya api, justru hal itu akan menjadi kehangatan cinta yang luar biasa. Nah, ini ibarat di sinetron. Mungkin kamu lagi mengejar seseorang yang kamu cintai, dan kamu sudah berjuang segenap tenaga, pikiran, biaya, apapun sudah kamu curahkan, sudah kamu berikan, dan ternyata dia belum menerima kamu. Tapi kamu tidak menyerah, maju terus, pantang mundur. Kamu tetap mengejar dia, dekati dia. Akhirnya ketika dia berhasil kamu dapatkan, percintaan kalian akan sangat membahagiakan. Perjuangan cinta kalian tak bisa terlupakan, dan karena kalian berjuang dengan luar biasa untuk mendapatkannya, sehingga dia jadi kekasih kamu, jadi pacar kamu, jadi gebetan kamu, dan jadi pasangan kamu. Akhirnya ketika kalian sudah mendapatkannya dan menikah, kalian akhirnya sangat bahagia, kalian bisa mesra, kalian sangat menghargainya, dan dia pun juga sangat menghargaimu. Pokoknya asmara kalian sangat berwarna. Asmara kalian akan sangat membahagiakan karena perjuangan yang luar biasa tadi, sehingga asmara kalian jadi hangat. Dan ketika salah satu yang mungkin ada yang noleh ke lain hati, bisa jadi cemburu berat. Itulah jalinan asmara orang-orang yang berunsur api. Jadi cintanya akan penuh perjuangan. Tapi jika dia pantang menyerah, maju terus dan berhasil mendapatkannya, maka orang yang didapatkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Akhirnya dia sangat mencintainya, menyayanginya. Dan begitu pula pasangan yang tadi didapatkan, dia jadi sangat menghargainya. Akhirnya asmara mereka berdua itu akan sangat membahagiakan, yaitu saling perhatian, saling menghargai, saling mencintai, menyayangi, mesra, romantis, bahagia dunia akhirat. Karena memang perjuangannya luar biasa untuk mendapatkan dia. Berbeda dengan kalian yang mungkin ketika mendekati cewek atau kalian dekati cowok, sekarang didekati, besok langsung diterima, langsung ditembak dan dia terima, nanti cintanya nggak akan indah dan biasanya nggak bertahan lama. Tapi untuk orang yang berunsur api biasanya akan sulit, karena sulit akhirnya berjuang keras dan baru berhasil mendapatkannya. Akhirnya cintanya awet karena dengan perjuangan keras. Itulah maksudnya, oke? Dan kita lanjutkan yang ketiga. Jika hasilnya antara 20 sampai 29, itu artinya adalah tanah, yaitu menandakan sebuah kesuburan. Seperti halnya cinta kamu dengannya berada unsur ini, dalam pandangan semesta, hal ini berarti bahwa hubungan kamu bersamanya cenderung akan berjalan dengan baik apabila kamu mampu merawatnya secara benar. Tak ubahnya seperti benih yang ditanam pada media tanah, kamu harusnya merawatnya dengan penuh cinta dan kesabaran agar tanaman tersebut dapat bersemi dengan indah. Jika kamu tidak melakukan itu, maka benih yang kamu tanam tadi akan mati. Begitu pula dengan cinta kamu sama dia di hatinya akan bisa menghilang jika kamu tidak pandai merawatnya. Oleh karena itu, kamu harus bisa menjaga hubungan baikmu sama dia sampai tua nanti. Ketika kamu pacaran sama dia sampai menikah sampai tua, kamu harus tetap bisa merawatnya terus. Ketika kamu tidak selalu rajin merawat, maka cintamu atau asmaramu sama dia itu akan layu dan akhirnya mati. Berbeda dengan unsur api tadi. Kalau unsur api tadi berjuang di awal sangat sulit untuk didapatkan, tapi ketika berhasil itu akan bisa dipakai untuk selamanya, akan bahagia untuk selamanya sampai tua, sampai di surga. Tapi untuk yang berunsur harus tetap merawatnya. Kalau nggak bisa merawat, nanti akan suatu saat mati, layu dan akhirnya berpisah. Oleh karena itu, jika huruf depan kamu ditambah huruf depan pasanganmu dan hasilnya yaitu di antara 20 sampai 29, maka kamu harus pandai-pandai merawat cintamu dengannya agar hubunganmu tetap mesra terus sampai nanti. Oke? Dan kita lanjutkan, yaitu jika nama depan kamu sama nama depan pasangan kamu kemudian ditotal dan ternyata hasilnya antara 30 sampai 39, misalnya 31, 32 atau 37, 38, pokoknya antara 30 sampai 39, itu kalian berada di unsur kayu. Nah, di antara 4 unsur yang ada, yaitu air, api, tanah, angin,
kayu itu bersifat lebih mudah terbakar. Artinya, hindarilah kebiasaan yang dapat membuat pasangan merasa cemburu. Selain itu, kayu juga memiliki karakter mengapung di atas air, yang berarti jika kalian dapat menjalani hubungan dengan baik, maka tujuan utama dari cinta kalian, asmara kalian akan mudah diraih, seperti kayu yang mengapung di atas air. Jadi kalau misalnya kamu sama pasangan bisa menjaga hati, tidak selingkuh, tidak bermain wanita di belakang sana, atau tidak bermain dengan pria di belakang sana, maka cinta kalian akan bisa awet dan juga abadi. Tapi sekali kalian bermain di luar sana atau membuat dia cemburu, wah, dia pasti akan terbakar. Akhirnya dia langsung mutusin kamu atau nyerahin kamu, dan akhirnya asmara kalian langsung bubar di saat itu atau di bulan-bulan berikutnya. Jadi sangat berbahaya karena mudah terbakar, bisa tersulut api kapanpun. Itulah maksudnya. Dan kita lanjutkan, jika hasilnya antara 40 dan lebih dari 40, misalnya nama depan kamu ditambah nama depan pasanganmu, nah dilihat di tabel totalnya berapa, dan ternyata hasilnya antara 40 atau lebih dari 40. Nah, seperti apa gambarannya? Untuk kalian yang hasilnya antara 40 atau lebih, itu berhubungan erat dengan unsur angin atau udara. Itu menandakan bahwasanya cinta kalian yaitu antara ada dan tiada. Udara merupakan sesuatu yang tidak tampak, namun sangat diperlukan oleh semua orang untuk bernafas. Cinta kalian diibaratkan seperti udara, yang berarti saat bersama kalian mungkin tidak menyadari bahwa satu sama lain sebenarnya saling membutuhkan. Namun ketika salah satu dari kalian tidak ada, maka barulah disadari ternyata kamu dan dia memang ditakdirkan sulit untuk dipisahkan karena saling membutuhkan. Tapi ketika bersama nggak sadar sebetulnya kamu butuh dia, dia pun juga butuh kamu. Begitu kalian nggak bersama, nah baru sadar, oh ternyata saya butuh sama dia, dia pun juga butuh dengan saya. Nah, baru sadar ketika dia nggak ada. Jadi kalian yang totalnya 40 atau lebih itu unsurnya udara. Jadi kalian sangat membutuhkan. Mungkin ketika kalian bersama itu nggak terasa, biasa-biasa saja, tapi ketika nggak ada ternyata dia sangat kamu butuhkan dan dia pun juga sangat membutuhkan kamu. Ya selanjutnya terserah kamu. Kalau kamu sangat cocok, ya lanjutkan. Oke? Nah kira-kira di antara itu tadi yang paling cocok yang mana? Nah ini saya jelaskan satu persatu kesimpulannya. Jika untuk kalian yang totalnya yaitu 9 atau kurang dari 9, kalian harus bisa saling terbuka satu sama lain agar hubungan kalian bisa awet. Kalau tidak terbuka, maka kalian suatu saat pasti akan ada yang putus. Kalau kalian bisa jujur, saling terbuka, hubungan kalian akan bisa awet. Dan jika hasilnya antara 10 sampai 19 itu unsurnya api. Mungkin untuk kalian ketika di awal akan sangat sulit untuk mendapatkan cintanya, tapi dengan perjuangan kalian akhirnya bisa mendapatkan hatinya. Akhirnya dia mau jadi pacar kamu, jadi kekasih kamu, dan akhirnya mau menikah dengan kamu. Dan karena hasil perjuangan kerasmu, maka cinta kalian jadi awet dan abadi. Karena memang cara mendapatkannya sangat sulit, sehingga ketika kalian sudah mendapatkannya, akhirnya kalian sangat dihargai, kalian akan sangat disayangi, dicintai, dan semua apa yang jadi kebutuhan akan dipenuhi. Kalian akan sangat mesra, hangat. Pokoknya asmara kalian akan sangat bagus ke depannya, sehingga kalian sangat bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Oke? Dan yang ketiga, jika hasilnya huruf depan dari nama kamu dan huruf depan dari pasanganmu ditotalkan dan totalnya antara 20 sampai 29, itu unsurnya tanah. Jadi kamu harus pintar merawatnya. Jika cintamu ingin subur, jika asmaramu ingin baik terus, maka kamu harus pintar-pintar merawatnya, harus rutin dirawat. Walaupun kalian nanti sudah menikah dengan dia, cintamu harus selalu dirawat. Kalian harus selalu berusaha mesra terus, harmonis terus. Kalau misalnya tidak dirawat, maka asmara kalian akan jadi layu, jadi mati, dan akhirnya kalian bosan dan putus atau cerai dengan dia. Oke? Dan hasilnya antara 30 atau sampai 39, maka itu unsurnya kayu. Kayu itu kalau diletakkan di atas air itu akan mengapung, dan kayu juga mudah terbakar.
Mungkin ketika kamu mendapatkan dia itu akan sangat mudah. Mungkin kalian baru kenal, akrab, ketika kalian tembak langsung bisa jadi, mau jadi pacar kamu. Begitulah untuk kamu yang cewek, ketika kamu didekati oleh cowok, kamu akan cepat cocoknya, akhirnya kalian jadian. Tapi walaupun cepat jadiannya, kalian juga cepat bubarnya, karena memang gak ada perjuangannya. Kalian akan sangat cepat untuk diraih, cepat untuk didapatkan, tapi juga sangat cepat untuk diputuskan atau dibubarkan. Jadi kayu ini sifatnya gampang terbakar. Kalau misalnya kamu sudah jadian sama dia, kemudian dia suatu saat mengetahui kamu berhubungan dengan orang lain di luar sana, maka dia akan langsung cemburu. Dan kalau sudah cemburu, maka dia akan sangat marah-marah. Bisa juga dia langsung putusin kamu, atau mungkin di bulan-bulan berikutnya dia putusin kamu. Akhirnya cinta kalian bubar di tengah jalan. Oke? Jadi untuk kamu yang mungkin sudah sangat mencintai seseorang, tapi ketika kalian total unsurnya unsur kayu, maka berhati-hatilah. Kalian harus pandai merawatnya, kalian harus pandai menjaga hatinya agar tidak terjadi kecemburuan. Kalau sampai dia cemburu, maka siap-siap kalian harus diputusin. Oke? Hati-hati. Pokoknya harus bisa menjaga hati. Kalau bisa menjaga hati, maka hubungan sama dia akan awet abadi. Oke? Dan yang terakhir atau yang kelima, jika huruf depan dari nama kamu dan huruf depan dari pasanganmu dan di total nilainya 40 atau lebih dari 40, itu adalah unsur udara, yaitu antara ada dan tiada, tapi sebetulnya saling membutuhkan. Ketika kamu kumpul sama dia, ya mungkin mesra, kadang juga gak mesra, ya pokoknya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia nggak ada, ternyata kamu sangat butuh dia, dia pun juga butuh kamu. Itu antara ada dan tiada dan saling membutuhkan. Jadi kalian sulit untuk terpisahkan, nggak bisa pokoknya kalau nggak sama dia. Gambarannya kayak gitu. Sehingga karena saling membutuhkan, walaupun ketika kalian menjalani asmara mesra ataupun tidak, kalian tetap cocok-cocok saja. Karena kalau tidak ada, ya akhirnya yang satu membutuhkan dan mencari. Dan kalau kamu yang nggak ada, dia pun juga akan mencari kamu. Tapi ketika berhadapan-hadapan, ketika bersama juga kadang nggak mesra, ya biasa saja sebetulnya. Tapi kalau nggak ada, kangen, saling membutuhkan. Oke, itulah tadi ramalan cinta berdasarkan huruf nama depan kamu dan huruf nama depan pasanganmu. Silakan dipelajari, kemudian kamu total huruf depan dari kamu sama huruf depan dari pasanganmu. Kira-kira kamu unsurnya apa? Apakah unsurnya yaitu air, atau mungkin api, atau tanah, atau kayu, atau udara? Oke, selamat menghitung, selamat bergembira. Semoga hubunganmu sama dia bisa mesra, bisa awet, abadi, dan juga bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.